Halo semua, seringnya kan kalau udah selesai Ramadan, kita ngomonginnya soal perayaan. Tapi, ada satu khotbah menarik nih, yang ngajak kita mikir beda. Gimana kalau momen ini sebetulnya titik awal dari sebuah perubahan besar? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gagasan utamanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sebuah awal yang baru. Nah, ide utamanya itu keren banget. Semuanya berawal dari gagasan soal transformasi. Khutbah ini pakai perumpamaan yang kuat banget buat nggambarin apa sih yang seharusnya terjadi sama kita setelah Ramadan. Keren ya? Jadi, pesannya tuh, akhir Ramadan itu bukan garis finish loh, tapi justru momen kita terlahir kembali. Bayangin aja, kayak ulat yang berubah total jadi kupu-kupu. Nah, puasa sebulan penuh itu ibarat masa kepompongnya kita. Proses yang tujuannya mengubah kita jadi versi diri yang jauh lebih baik. Dan ayat ini ngasih kita petunjuk soal tujuannya. Jadi, menurut khutbah ini, tujuan akhir dari transformasi jadi kupu-kupu tadi itu apa? Ya untuk mencapai kondisi spiritual yang super penting ini, yang disebut takwa. Inilah katanya puncak atau hasil akhir dari seluruh ibadah puasa kita. Oke, bagian selanjutnya, makna sejati takwa. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Apa sih sebetulnya takwa menurut khutbah ini? Dan yang sama pentingnya, apa yang bukan takwa? Ini nih inti dari argumennya. Nah, di sini khutbahnya bikin perbedaan yang jelas banget. Yang bukan takwa itu katanya hal-hal kayak hidangan mewah atau baju dan mobil baru. Di sisi lain, yang iya takwa itu adalah menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi pesannya gini, takwa itu bukan soal penampilan luar yang sering kita lihat pas perayaan. Fokusnya tuh justru ke dalam, ke kondisi batin kita. Seberapa taat kita sama Tuhan. Definisinya jadi lebih jelas lagi di sini. Takwa itu adalah tindakan melindungi diri dari murka Tuhan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, poin kuncinya di sini adalah kata tindakan. Jadi takwa itu bukan cuma perasaan di dalam hati. Menurut khutbah ini, takwa itu harus diwujudkan, harus aktif dalam setiap aspek kehidupan. Lanjut ke bagian berikutnya, ujian ketaatan. Oke, jadi gimana khutbah ini memakai definisi takwa yang tadi? Nah, disinilah argumennya mulai berkembang. Dari yang tadinya soal pribadi, sekarang jadi tantangan yang lebih luas buat kita semua. Lalu, khutbah ini melempar satu pertanyaan yang, nusuk banget. Apakah kita benar-benar telah menjadi orang yang bertakwa? Pertanyaan ini tuh kayak jadi titik baliknya gitu. Kayak kita semua disodorin cermin buat ngaca, buat nanya ke diri sendiri. Beneran udah berubah belum ya? Khutbahnya nunjukin ayat ini lagi. Jelas ya, kita udah berhasil menaati perintah yang satu ini. Kita udah puasa sebulan penuh. Ini bukti ketaatan kita. Tapi, pertanyaannya apakah itu aja cukup? Nah, lihat deh. Abis ngomongin puasa, khutbahnya langsung nyandingin sama ayat ini tentang kisos atau hukum pembalasan setimpal. Kenapa disandingkan? Tujuannya buat nguji konsistensi kita. Gini loh, taat sama ibadah yang sifatnya pribadi kayak puasa mungkin lebih mudah ya. Tapi gimana dengan aturan-aturan lain yang menyangkut kehidupan sosial dan hukum yang lebih kompleks? Dan disinilah kita sampai ke argumen utamanya. Khutbah ini bilang, takwa yang sejati itu menuntut ketaatan pada semua perintah. Bukan cuma yang kita suka atau yang rasanya nyaman buat kita secara pribadi. Jadi tolok ukurnya itu konsistensi. Bukan soal pilih-pilih mana yang mau dijalankan dan mana yang diabaikan. Sekarang kita masuk ke bagian diagnosis masalah sosial. Nah, dari sini, cakupan khutbahnya jadi makin luas. Ide soal ketaatan yang setengah-setengah tadi langsung disambungin ke berbagai masalah yang katanya dihadapi dunia muslim hari ini. Menurut khutbah ini, diagnosisnya tuh gini. Ada penindasan di Palestina, kesulitan ekonomi, korupsi merajalela, kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, bahkan pemimpin yang loyal pada kekuatan asing. Dan semua ini, menurut pandangan dalam khutbah, adalah gejala dari satu akar masalah yang sama, yaitu kegagalan kolektif untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Lalu, untuk mendukung diagnosis tadi, khutbah ini mengutip ayat ini. Jadi ini disajikan sebagai akar penyebab teologisnya. Ada semacam hubungan sebab akibat yang coba ditunjukkan di sini antara berpaling dari Tuhan dengan penghidupan yang sempit. Terus apa maksudnya berpaling dari peringatanku? Nah, teks ini mengutip tafsir dari Imam Ibnu Katsir yang artinya menyalahi perintahku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Nah, ini dia argumen intinya. Jadi kesulitan hidup di masyarakat itu, menurut tafsir yang disajikan ini adalah akibat langsung dari mencari panduan hidup dari sumber lain, selain dari hukum Tuhan.
Oke, setelah diagnosis masalah, tentu harus ada solusinya kan? Nah, kita masuk ke bagian seruan untuk perubahan. Khutbah ini nggak berhenti di masalah aja, tapi juga ngasih usulan solusi yang sangat spesifik. Resep atau solusinya menurut khotbah ini adalah sebuah perjuangan kolektif untuk menerapkan hukum Islam atau syariah secara komprehensif, kafah, dalam segala aspek kehidupan. Inilah seruan untuk bertindaknya. Dan ini dibingkai sebagai jalan untuk katanya mendapatkan pertolongan Tuhan dan membalikan semua kemunduran sosial yang udah didiagnosis tadi. Dan untuk seruan tadi, landasan dalilnya diambil dari ayat ini. Di sini ditekankan bahwa keyakinan itu harus diterapkan secara total, bukan sebagian-sebagian. Kata kuncinya, sekali lagi adalah kafah atau keseluruhan. Lalu, perubahan seperti apa yang dimaksud? Pertama, ini adalah perjuangan aktif. Kedua, ini tugas semua orang, rakyat, birokrat, dan pejabat. Dan ketiga, ini menuntut kita menolak sikap pasif dan cuek. Jadi pesannya jelas banget. Perubahan yang diusulkan ini bukan sesuatu yang bisa kita tungguin aja. Ini harus diperjuangkan secara aktif dan jadi tugas bareng-bareng. Dan sebagai penutup argumennya, khutbah ini mengutip ayat yang sangat kuat. Ini benar-benar meletakkan tanggung jawab perubahan itu langsung di pundak kita semua, di pundak komunitasnya. Inisiatifnya harus datang dari kita sendiri. Karena, yaitu, Tuhan nggak akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri nggak berusaha mengubahnya. Pada akhirnya, khutbah ini meninggalkan kita semua dengan satu pemikiran terakhir yang sangat menantang. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengubah keadaan kita? Pertanyaan ini seolah merangkum semua pesannya. Dan jawabannya, menurut materi yang kita bedah ini, ya dimulai dari kesadaran dan tindakan kita sendiri. Sebuah pertanyaan yang mungkin patut kita renungkan baik-baik.